Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 yang beranggotakan saya sendiri, Ceva Bendar Delia, Kalista Kansa, Atika Fati, Davina Isodora, dan Eunika Elizabeth. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai salah satu makanan fermentasi khas Indonesia, yaitu tempe. Fermentasi merupakan salah satu metode pengolahan pangan tertua yang dikenal manusia. Salah satu produk fermentasi yang paling ikonik di Indonesia adalah tempe. Berdasarkan kajian Romulo dan Suryan, terbit di International Journal of Gastronomy and Food Science tahun 2001, tempe merupakan produk fermentasi padat kedelai, Glycine Meg, yang melibatkan aktivitas jamur dari genus Rhizopus spp. Yang diinkubasi pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Miselium jamur tumbuh merebus dan mengikat biji-biji kedelai hingga membentuk struktur padat berwarna putih yang kita kenal sebagai tempe. Fermentasi ini bukan sekedar mengubah bentuk, ia meningkatkan kemampuan tubuh menyerap protein, menurunkan kadar antinutrien seperti asam fitat, dan memperkaya tempe dengan fitonutrien seperti isoflavon. Pada kajian yang sama juga menegaskan bahwa tempe adalah satu-satunya produk kedelai fermentasi yang tidak berasal dari Tiongkok atau Jepang, melainkan dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Bukti tertulis paling awal ditemukan dalam Serat Centini, karya sastra Jawa yang dikomplikasi sekitar tahun 1815. Di sana, tempe disebut sebagai bagian dari hidangan sehari-hari masyarakat Jawa. Kemudian pada tahun 1875, kata tempe muncul dalam Kamus Jawa Belanda, didefinisikan sebagai lauk berbahan kedelai fermentasi. Namun para peneliti memperkirakan tempe sudah ada jauh sebelum catatan-catatan itu, mengingat dalamnya tempe tertanam dalam pola makan budaya ragam kuliner Jawa. Saya Atika akan memperlihatkan proses fermentasi pada tempe. Untuk alat bahan yang perlu disiapkan yaitu ada kacang kedelai, ragi tempe, sendok makan, kantong ziplock yang telah diberi lubang-lubang kecil, karena mikroorganisme utama dalam fermentasi tempe yaitu kapang rhizopus yang bersifat aerob, sehingga membutuhkan sirkulasi udara yang cukup. Kacang kedelai kemudian direbus atau dikukus hingga teksturnya itu menjadi lunak, sehingga lebih mudah untuk dikupas. Setelah dirasa sudah cukup lunak kedelainya, kulit ari kedelai dipisahkan dan dibuang, atau yang dinamakan dengan pengupasan kulit. Hal ini dilakukan karena kulit kedelai dapat menghambat pertumbuhan miselium kapang. Setelah semua kedelai dikupas, kemudian direbus kembali hingga mencapai kondisi setengah matang. Perebusan kedua ini bertujuan untuk memastikan kedelai memiliki kadar air yang cukup, sekaligus menekan jumlah mikroorganisme kontaminan yang masih tersisa. Selanjutnya, ragi tempe dicampurkan dengan perbandingan 1:10, yaitu 1 sendok ragi untuk 10 sendok kedelai. Nah, rasio ini digunakan agar jumlah spora kapang cukup untuk mengkolonisasi seluruh permukaan kedelai secara merata. Jika raginya terlalu sedikit, fermentasi akan berlangsung lambat dan rentan terhadap kontaminasi. Sebaliknya, namun jika terlalu banyak, pertumbuhan kapang dapat menjadi lebih cepat dan menghasilkan kualitas tempe yang kurang baik. Setelah tercampur rata, kedelai dimasukkan ke dalam kantong ziplock yang telah diberi lubang-lubang kecil untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan kapang selama proses pertumbuhan pembentukan miselium. Lalu ziplocknya ditutup dan tunggu hingga beberapa hari. Nah, dapat dilihat ini adalah hasil dari fermentasi yang sudah dilakukan dan sudah diinkubasi selama beberapa hari. Jika dilihat, permukaan kedelai itu sudah tampak tertutup lapisan putih yang menyatukan seluruh biji menjadi bentuk padat. Lapisan putih ini merupakan miselium kapang rhizopus. Selain itu, fermentasi juga membantu menurunkan kandungan senyawa antinutrisi pada kedelai seperti asam fitat, sehingga mineral ini lebih mudah masuk dan diserap oleh tubuh. Akibat aktivitas mikroorganisme tersebut, tempe ini memiliki nilai gizi yang lebih baik, lebih mudah dicerna, serta memiliki cita rasa dan aroma yang khas.
Setelah fermentasi terjadi, kedelai dan tempe menjadi dua hal yang berbeda, begitupun kandungannya. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian, seperti penelitian pada Sudarmaji yang menyebutkan bahwa proses fermentasi menaikkan aktivitas enzim untuk memecah senyawa kompleks pada kedelai, sehingga saat menjadi tempe, zat seperti protein lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Selanjutnya, penelitian pada Perdani dan Utama pada tahun 2021 menyebutkan bahwa proses fermentasi menurunkan konsentrasi asam fitat, di mana asam fitat ini adalah senyawa antinutrisi yang dapat menghambat penyerapan mineral pada tubuh, sehingga saat asam fitat ini turun, penyerapan mineral pada tubuh berjalan lebih baik. Selanjutnya, pada penelitian lain juga menyebutkan terdapat peningkatan kandungan bioaktif seperti isoflavon dalam bentuk aglikon, di mana bentuk aglikon pada tempe lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan bentuk aglikon pada hasil non-fermentasi. Penelitian lainnya juga menyebutkan terdapat penemuan peningkatan asam folat dan penemuan vitamin B12 yang biasanya terdapat pada produk hewani di hasil fermentasi tertentu. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa fermentasi tempe tidak hanya mengubah tekstur dan rasa tempe, tetapi juga mengubah isi kandungannya seperti pada zat-zat gizi tersebut. Tempe bukan sekedar makanan, tetapi produk bioteknologi konvensional dari kearifan lokal Indonesia. Proses fermentasinya memanfaatkan kapang rhizopus untuk mengubah kedelai menjadi sumber protein tinggi yang mudah dicerna. Bahan pertama yang paling familiar adalah keripik tempe. Tempe diiris tipis lalu digoreng kering hingga renyah. Proses ini menghilangkan hampir seluruh kadar air sehingga menghasilkan tekstur yang crispy sekaligus memperpanjang umur simpan produk. Berbeda jauh, tempe mendoan khas Banyumas justru sengaja digoreng setengah matang. Metode ini menjaga kadar air dan mencegah protein terdenaturasi sempurna, menghasilkan tekstur lembut dan kenyal yang khas. Beralih ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada sambal tumpang. Sambal tumpang terbuat dari tempe semangit yang difermentasi lebih lama sehingga bakteri preolitik bisa memecah protein lebih jauh sehingga menghasilkan aroma yang tajam dan cita rasa yang lebih pekat. Terakhir, tempe lamtoro dari pedalaman Jawa Tengah yang membuktikan fleksibilitas kapang tempe. Biji petai Cina pun bisa difermentasi menjadi makanan berprotein tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skies above, they radiate me. Lift up, carry the love.